Saya ulangin tadi ke Mbak Shirley. Saya mau sedikit gali lagi. Kenapa Anda mengatakan harus bencana nasional? Bukan harus bencana nasional, tapi kita rakyat dalam hal ini masyarakat publik anomali, Mas. Karena kenapa dengan kondisi yang bahkan lebih parah dampaknya ini sikap yang sama tidak diperjuangkan. Dibanding tsunami 2004? Bukan tsunami 2024, sebutlah 2004 itu ditetapkan langsung bencana nasional kan. Ya. Tapi dalam hal ini perbandingannya adalah sikap Pak Presiden, Partai Gerindra, di tahun sebutlah misalnya untuk bencana asap. Tahun berapa itu? Tahun kalau nggak salah 2014, tolong perbaiki kalau saya salah, 2018 yang terjadi di Lombok itu masih ada di Facebook dan akun sosial medianya Gerindra. Sikap Gerindra saat itu mendorong, mensupport agar bencana itu ditetapkan sebagai bencana nasional dengan tingkat sebutlah yang meninggal atau yang terdampak itu nggak separah sekarang. Kalau sekarang saja sudah dilihat tingkat damage atau kerusakannya itu sudah melebihi dari yang terjadi saat tsunami, bukan tentang orang yang meninggalnya, Mas, tapi dampak jangka panjangnya, maka kita semua ini nggak kebayang nih. Saya juga nggak kebayang bersihin lumpur 5 meter tuh gimana caranya. Belum lagi gelondongan banyak banget. Kalau kecil oke, tapi ini masif sekali. 5 meter mau pakai eskavator berapa lama? Belum dipatok-patok tanah, itu bayangan saya sebagai orang awam ya, nanti bikin saya jelaskan. Mungkin saya selesaikan dulu, Mas. Ya. Maka pertanyaan kita sebagai masyarakat awam adalah kenapa ada perbedaan cara Pak Presiden dalam hal ini memang sudah menjadi presiden, punya kapasitas untuk menetapkan itu sebagai bencana nasional, tapi kenapa berbeda? Akhirnya publik bertanya, yang akhirnya viral belakangan, bukankah Sumatera juga bagian dari Indonesia? Maka muncul akhirnya bukan hanya tentang pemulihan ekonomi sosial, tapi akhirnya akan muncul rasa kenapa ada perasaan tidak sama ya. Bukankah ini juga dengan hadirnya Pak Presiden menetapkan bencana nasional, apalagi prioritasnya memang sekarang ke sana kan gitu ya Pak ya. Maka justru Pak Presiden hadir di situ menunjukkan bahwa enggak, kita semua sama kok. Masyarakat yang di 3 provinsi ini juga mendapatkan pembelaan dari Pak Presiden dengan cara yang sama. Itu yang menjadi keanehan atau anomali. Bayangan Anda, ini saya harus fair juga, bayangan Anda dengan bencana nasional apa sih yang akan lebih? Yang pertama komando. Komandonya adalah terpusat. Bahwa tidak ada lagi menurut filantropi A, menurut Las A, menurut nanti kawan-kawan dari komunitas B, nggak ada lagi. Semuanya akhirnya diambil alih oleh pusat. Yang kedua adalah dalam hal ini BNPB hadir adalah mendampingi pemerintah daerah. Tolong perbaiki saya kalau salah ya Pak. Nah dalam hal ini perlu kita pertanyakan kapasitas pemerintah daerah hari ini bukan hanya tentang nggak mampu. Anda mau katakan itu? Beberapa kepala sudah menyatakan tidak mampu. Jadi maksudnya kondisi seperti ini yang kita harapkan sampai kepada Pak Presiden sebagaimana adanya. Bukan kemudian apa yang terjadi di lapangan sudah dibungkus sedemikian rupa dengan statistik dan angka-angka tertentu. Karena hari ini yang dibutuhkan rakyat di bawah adalah logistik, bukan angka-angka statistik.